Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini bersama Pastor Anton Mikael yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 30 Januari pada pekan biasa yang ketiga. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang kami terima daripadamu sampai saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami, semoga sabdamu hari ini menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan menjadi perenungan kita dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Lalu maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Jangan takut, percayalah. Mungkin itu tema yang dapat kita angkat pada permenungan kita hari ini. Jangan takut, tapi percayalah. Injil hari ini sebenarnya mengandung muatan teologis yang sangat dalam dan menunjukkan identitas Yesus sebenarnya. Para murid yang melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus berkata, "Siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, kita akan mulai dari sini. Dalam tradisi orang Yahudi dan juga dihidupi oleh para murid, danau atau lautan itu adalah simbol ketidakpastian, simbol ketakutan, dan simbol kegelapan. Mengapa demikian? Bagi orang Yahudi, laut atau danau begitu misterius. Apa yang ada di dalamnya, berapa kedalamannya, makhluk apa saja yang ada di dalam danau itu menjadi pertanyaan yang tidak terjawab pada zaman itu. Dan dalam Mazmur 104 khususnya ayat 26 kita mendengarkan juga dan melihat juga bahwa danau atau lautan itu menjadi sarang Lewiatan. Naga Lewiatan yang merupakan naga yang sangat ditakuti pada saat itu, yang menjadi legenda atau cerita-cerita rakyat pada zaman itu, sehingga laut begitu menakutkan. Simbol ketakutan, ketidakpastian, kegelapan ada dalam danau atau laut. Sedangkan angin ribut adalah simbol kemarahan. Maka ketika para murid ada di tengah danau dan angin ribut datang, itu dapat ditafsirkan bahwa kuasa kegelapan begitu marah untuk para murid dan hampir membinasakan mereka. Dan ketika Yesus dibangunkan, Yesus menghardik angin dan danau itu sehingga menjadi tenang kembali. Sehingga para murid mengatakan, "Siapa ini? Kuasa kegelapan pun, kemarahan kegelapan pun taat kepadanya." Itu muatan teologis yang luar biasa. Yesus hanya mengatakan pada para murid, "Jangan takut, percayalah." Nah, ini mungkin juga menjadi inspirasi Injil hari ini. Jangan takut, percayalah. Dalam kehidupan kita juga punya danau, ketakutan pada ketidakpastian, ketakutan pada kuasa-kuasa jahat, atau ketakutan pada apa yang akan kita hadapi di masa depan. Dan juga kita menghadapi banyak persoalan. Angin-angin datang menghantam kita.
Kita sudah berdoa, kita sudah banyak melakukan devosi, tetapi persoalan silih datang berganti kepada kita. Nah, dalam kehidupan ini kita juga seperti para murid berada di danau, berada dalam ketakutan ketidakpastian. Yesus muncul sebagai pemberi harapan. Ia mengatakan, jangan takut. Kita hanya butuh itu. Jangan takut, tapi percayalah. Jangan takut kepada ketidakpastian. Jangan takut pada apa yang terjadi di masa depan. Jangan takut pada kegelapan, tapi percayalah. Yesus yang menghardik danau, menghardik angin, juga akan menghardik ketakutan, ketidakpastian dalam diri kita dan membuat kita menjadi teduh, menjadi tenang. Semoga Tuhan senantiasa memampukan untuk itu. Amin. Mari kita tutup dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena Injil-Mu hari ini mengajar kami untuk tidak takut namun percaya. Tidak takut bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami dalam kehidupan ini. Dan kami percaya Tuhan senantiasa berada di garis terdepan dalam seluruh pesyarahan hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater dan segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.